Diriwayatkan dari As-Samad dari Mughaffal bahwa ia berkata, saya telah mendengar kalau Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu berkata, aku telah membaca 30 sajak di akhir kitab Zabur Nabi Daud bahwa Allah berfirman, hai Daud, apakah kamu tahu orang mukmin manakah yang lebih aku sukai untuk aku panjangkan usianya? Daud menjawab, tidak, hambamu ini tidak tahu. Allah lalu menjelaskan, yaitu orang mukmin yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kulitnya mengkerut dan tulang-tulangnya bergetar. Ketika demikian itu, aku tidak suka ia mati sebagaimana orang tua tidak suka anaknya mati. Akan tetapi kematian sudah pasti akan menemuinya. Aku ingin membahagiakan ia di sebuah kampung, selain kampung di dunia ini, karena kenikmatan dunia adalah cobaan. Kemudahan di dunia adalah suatu beban. Di dunia terdapat musuh yang mendekatkan kalian pada kerusakan, yang tidak mengalir sebagaimana darah mengalir. Karena sifat dunia yang seperti ini, maka aku mempercepat para kekasihku menuju kematiannya. Andai sifat dunia tidak seperti itu, niscaya Adam dan anak cucunya akan panjang umur, sampai ditiup sangkakala tanda datangnya hari kiamat. Riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah dan ia memanjangkan bacaannya, maka 4.000 dosa besarnya telah sirna. Di majelis tafsir Al-Quran yang diasuh oleh Syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai, semoga Allah merahmatinya, disebutkan sebuah riwayat bahwa Hazim bin Walid radhiyallahu an jatuh sakit. Kemudian ia dibawa ke seorang dokter. Dokter tersebut memeriksa denyut jantungnya. Setelah diperiksa, si dokter berkata kepada orang-orang yang mengantarkannya, tidak ada penyakit yang diderita oleh Hazim bin Walid, tetapi coba kalian bertanya kepadanya, karena seseorang akan lebih tahu tentang keadaan dirinya sendiri. Kemudian orang-orang bertanya kepada Hazim bin Walid, sebenarnya penyakit apa yang Anda derita? Aku tidak menderita suatu penyakit. Penyakitku adalah rasa takut kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Pemberi. Begitu juga aku takut dengan dilaporkan dan dihitungnya amal-amal, dan takut dengan hilangnya keimanan sehingga aku menjadi orang yang berhak menerima balasan siksa. Beruntung sekali orang yang keluar dari dunia dengan membawa keimanan dan tempat kembali baginya adalah surga. Diceritakan dari Abu Bakar bin Abdillah Al-Musni bahwa ada seorang raja yang sombong. Orang-orang Islam tidak terima dengan kesombongannya itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeranginya. Dengan izin Allah, mereka berhasil mengalahkan dan menawannya hidup-hidup. Mereka berkata, bagaimana kita akan menghukumnya? Ia telah berbuat sombong terhadap Allah. Kemudian mereka bersepakat membunuhnya dengan cara meletakkannya di sebuah bejana besar dengan cara diikat. Kemudian dari bawahnya dinyalakan api. Ketika raja itu merasakan panasnya api, maka ia menyeru berhala-berhalanya yang ia sembah. Hai Lata, selamatkanlah aku. Hai Habil, selamatkanlah aku. Hai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini. Hai Habil, dulu aku pernah mengusap kepalamu dan kedua kakimu, selamatkanlah aku. Ketika raja itu mengeluh kepada berhala-berhala yang ia sembah, maka panas api semakin bertambah. Ia menjadi tahu kalau berhala-berhala itu tidak bisa menyelamatkannya. Ia merasa putus asa dan bertaubat kepada Allah. Kemudian, di dalam bejana besar, ia berseru, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Sesaat setelah seruan itu, Allah mengutus hujan dari langit untuk jatuh di atas api bejana dan memadamkannya. Allah juga mengutus angin agar angin menerpa bejana besar dan membuatnya terbang. Karena hembusan angin, bejana besar itu melayang-layang di udara. Raja yang ada di dalam bejana besar terus-menerus mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Kemudian, angin menerbangkan dan melempar jauh bejana besar itu hingga tak terlihat mata dan menjatuhkannya di antara suatu kaum yang tidak mengenal Allah sama sekali. Melihat bejana besar jatuh dari langit, kaum itu pun penasaran dan mendekatinya. Mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat raja itu. Dengan segera mereka mengeluarkan raja dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang telah terjadi denganmu?" "Aku adalah raja di negeri seberang," jawab si raja. Kemudian raja itu menceritakan kisahnya kepada kaum. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Jumat akan duduk di setiap pintu masjid 70 malaikat yang menulis nama orang-orang hingga nama orang terakhir yang ditulis adalah laki-laki yang datang pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Sementara itu, laki-laki itu tidak menyakiti seorang pun di tempat duduknya dan tidak berkata kecuali berkata kebaikan. Laki-laki terakhir itu adalah gambaran balasan kecil bagi ahli Jumat. Balasan tersebut adalah bahwa laki-laki itu akan diampuni keburukan-keburukannya yang ia pernah lakukan di antara 2 Jumat. Sebagaimana firman Allah, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya kami akan menjadikan khalifah di muka bumi." Maka para malaikat berkata, "Akankah engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Kemudian Allah menegur mereka, "Sesungguhnya kami lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui." Mendengar teguran itu, para malaikat takut lalu terbang memutari arsy sebanyak 7 kali. Kemudian Allah pun memaafkan mereka. Dia memerintahkan mereka untuk membangun sebuah bangunan di bumi agar ketika anak cucu Adam yang berdosa, maka ketika mereka memutari bangunan tersebut sebanyak 7 kali, Allah akan memaafkan mereka sebagaimana Dia memaafkan para malaikat setelah memutari arsy sebanyak 7 kali. Mendengar perintah Allah, dengan segera para malaikat turun ke bumi dan membangun Ka'bah. Pada saat terjadinya banjir bandang yang keempat, Allah mengangkat Ka'bah tersebut ke langit. Kemudian Dia menciptakan sebuah menara di samping Ka'bah dan menyebutnya dengan Baitul Ma'mur. Tinggi Baitul Ma'mur adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Ketika hari Jumat datang, Jibril naik ke atas menara dan mengumandangkan azan. Setelah itu, Israfil naik di atas minbar dan berkhutbah. Setelah khutbah, Mikail mengimami para malaikat lain. Setelah mereka semua selesai sholat, Jibril berkata, "Pahala yang aku dapatkan karena azan akan aku berikan kepada semua orang yang azan di bumi." Kemudian Israfil berkata, "Pahala yang aku dapatkan karena berkhutbah akan aku berikan kepada semua orang yang berkhutbah di bumi." Kemudian Mikail berkata, "Pahala yang aku dapatkan karena mengimami sholat Jumat akan aku berikan kepada semua imam sholat Jumat di bumi." Kemudian para malaikat berkata, "Pahala yang kami dapatkan karena berjamaah sholat Jumat akan kami berikan kepada semua orang yang berjamaah sholat Jumat di belakang imam." Kemudian Allah berkata, "Wahai para malaikatku, apakah kalian semua akan mengasihi hamba-hambaku, sedangkan aku adalah Allah yang paling pengasih? Wahai para malaikatku, aku bersaksi di hadapan kalian bahwa sesungguhnya aku mengampuni mereka semua yang menghadiri sholat Jumat.
Hadiah ampunan dari Allah ini merupakan hadiah istimewa untuk umat Muhammad. Syekh Al-Imam Az-Zandusiti berkata, saya telah mendengar kalau Al-Imam Abu Muhammad bin Abdillah bin Fadl menyampaikan cerita pada saat beliau mengajar. Beliau bercerita dengan bahasa Persia. Cerita itu berbunyi, bahwa diriwayatkan dari Al-Auza'i, bahwa ia berkata, suatu hari, Maisarah bin Khunais melewati kuburan-kuburan. Ia pun berkata, semoga keselamatan tercurahkan atas kalian semua, wahai ahli kubur. Kalian telah mendahului kami, dan kami akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati, mengampuni, dan memberkahi kami, dan kalian semua pada saat menghadapnya, yaitu pada saat kami telah mengalami apa yang telah kalian alami. Kemudian Allah mengembalikan ruh ke jasad salah satu penghuni kuburan tersebut. Si penghuni itu menjawab salam Maisarah dengan perkataan yang fasih. Beruntung sekali kalian, wahai penduduk dunia, kalian bisa melakukan haji di setiap bulan sebanyak 4 kali. Bagaimana kami dapat melakukan haji sebanyak 4 kali di setiap bulan? Tanya Maisarah. Si penghuni kuburan menjawab, berangkat sholat Jumat. Apakah kalian tidak tahu kalau sholat Jumat adalah seperti ibadah haji yang mabrur dan diterima? Maisarah melanjutkan, beritahu kami amalan yang bisa kami senantiasa lakukan. Semoga Allah merahmatimu. Beristighfarlah, wahai penduduk dunia. Istighfar adalah sesuatu yang paling bermanfaat di akhirat. Jawab si penghuni kuburan. Maisarah bertanya, apa yang membuat Anda tidak menjawab salam kami tadi? Si penghuni kuburan menjawab, salam merupakan kebaikan, sedangkan kebaikan-kebaikan telah diangkat dari kami. Oleh karena itu, kebaikan kami tidak akan bertambah dan keburukan kami pun juga tidak akan berkurang. Si penghuni kuburan melanjutkan, kami telah meridhoimu dengan ucapanmu, semoga Allah merahmati si fulan yang telah mati untuk kami. Syekh Al-Imam Alimul Millah Wadin, yaitu Az-Zandusti, berkata bahwa ia pernah mendengar Abu Mansur berkata kalau Allah memberikan hari Sabtu kepada Musa, berikut 50 nabi dan 50 rasul yang bersamanya. Dia memberikan hari Ahad kepada Isa, berikut 50 nabi dan 50 rasul yang bersamanya. Dia memberi hari Senin kepada Muhammad SAW dan beserta 63 nabi dan 63 rasul bersamanya. Karena sesungguhnya para nabi berjumlah 124.000 dan para rasul berjumlah 314. Yang paling utama adalah Muhammad SAW dan ditambah 13 nabi dan 13 rasul. Allah kemudian memberikan hari Selasa kepada Sulaiman, berikut 50 nabi dan 50 rasul yang bersamanya. Dia lalu memberikan hari Rabu kepada Yakub, berikut 50 nabi dan 50 rasul yang bersamanya. Dan dia memberikan hari Kamis kepada Adam berserta 50 rasul bersamanya. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada mereka semua. Masih tertinggal satu hari, yaitu hari Jumat. Rasulullah bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, apa bagian untuk umatku darimu? Allah menjawab, hai Muhammad, hari Jumat dan surga adalah milikku. Aku memberikan Jumat dan surga untuk umatmu. Keriduanku bersama Jumat dan surga adalah hadiah bagi mereka. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, hai anak cucu Adam, malulah terhadapku ketika menyiksamu. Hai anak cucu Adam, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti kemuliaan yang diberikan kepada para nabi. Hai anak cucu Adam, jangan memalingkan hatimu jauh dariku, karena sesungguhnya apabila kamu memalingkan hatimu jauh dariku, maka aku akan menghinakanmu
dan tidak akan menolongmu. Hai anak cucu Adam, apabila kamu bertemu denganku, sedangkan kamu membawa kebaikan-kebaikan sebanyak penduduk bumi, maka aku tidak akan menerimanya sampai kamu membenarkan janji dan ancamanku. Hai anak cucu Adam, sesungguhnya aku adalah zat yang memberi rizki. Kamu adalah makhluk yang diberi rizki. Dan kamu tahu kalau sesungguhnya aku memenuhimu dengan memberimu rezeki. Oleh karena itu, jangan meninggalkan ketaatan kepadaku karena rezeki. Karena sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ketaatan kepadaku karenanya, maka akan tetapkan bagimu siksaku. Hai anak cucu Adam, jagalah 5 nasihat ini karenaku, maka akan tetapkan bagimu syurga. Allah menciptakan burung hijau di udara dan menjadikan satu anak panah berada di punggungnya dan anak panah lain di bawah perutnya. Dan Allah menciptakan ikan besar di laut yang selalu memakan ikan kecil. Sesaat setelah ikan besar itu memakan ikan kecil, ternyata didapati sedikit daging ikan kecil yang terselip di antara gigi-giginya. Daging yang terselip itu membuatnya sakit, hingga ia mengeluarkan kepalanya ke permukaan air. Saat kepalanya keluar, mulutnya pun terbuka. Tak lama setelah itu, burung hijau datang ke arah mulut ikan besar dan masuk ke dalamnya. Kemudian, burung hijau itu memakan daging yang terselip di antara gigi-giginya. 2 anak panah yang tertancap di punggung dan bawah perut burung hijau menjadi seperti 2 tiang di mulut ikan besar, sehingga ia tak termakan. Setelah potongan daging yang menyelip di antara gigi-gigi ikan besar itu habis dimakan burung hijau, ia pun keluar dari mulut ikan dan terbang ke udara. Allah telah menetapkan rezeki burung hijau itu berada di antara gigi-gigi ikan besar. Oleh karenanya, ikan besar itu bisa kembali ke tempatnya untuk beristirahat. Masing-masing telah menjadi sebab antara satu sama lain. Allah tidak meninggalkan burung hijau tanpa mendapatkan rizkinya. Lantas, apakah Allah akan meninggalkan manusia tanpa memperoleh rizkinya? Diceritakan, di antara penyebab Ibrahim bin Adham bertaubat adalah bahwa pada suatu hari ia keluar berburu, kemudian ia beristirahat di suatu tempat sambil mengeluarkan nampan untuk memakan bekal makanannya. Saat makanan berada di atas nampan piring, tiba-tiba burung gagak datang dan menyambar rotinya dengan paruh dan langsung terbang ke udara. Ibrahim pun kaget. Ia lalu bergegas menaiki kuda dan mengejar burung gagak itu hingga menuju ke arah gunung. Ibrahim sempat kehilangan jejak, namun ia terus mengejar burung gagak itu dengan naik ke arah gunung. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat burung gagak itu mendarat di suatu tempat. Ketika Ibrahim mencoba mendekati, burung gagak itu kaget dan akhirnya terbang. Melihat tempat burung gagak itu mulai terbang, tiba-tiba Ibrahim melihat seorang laki-laki dalam kondisi terikat sedang tergeletak. Ia pun turun dari kudanya dan melepaskan ikatan laki-laki itu. Setelah ikatan itu terlepas, Ibrahim pun menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Laki-laki itu pun menjelaskan, "Sebenarnya aku adalah seorang pedagang. Aku telah dirampok. Semua harta yang aku bawa dirampas oleh mereka. Mereka menganiayaku, mengikatku, dan membuangku di tempat ini. Aku bertahan di sini sudah selama 7 hari. Setiap hari, burung gagak membawakanku roti. Ia berada di atas dadaku dan memotong-motong roti dengan paruhnya. Kemudian ia menyuapkannya ke mulutku. Selama 7 hari itu, Allah tidak meninggalkanku dalam kelaparan." Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim pun menaiki kudanya dan membonceng laki-laki itu untuk diantarkan ke tempat di mana ia tinggal. Kemudian Ibrahim pun bertaubat dan kembali kepada Allah. Ia melepas dan meninggalkan pakaian bagusnya dan hanya mengenakan pakaian bulu. Ia juga memerdekakan semua budak-budaknya. Ia juga mewakafkan tanah dan harta miliknya. Kemudian ia mengenakan tongkat dan pergi menuju kota Mekah tanpa membawa bekal dan kendaraan.
Ia hanya berpasrah diri kepada Allah dan tidak khawatir dengan bekalnya. Dalam perjalanannya, ia tidak merasa kelaparan hingga ia sampai di kota Mekah. Ia bersyukur dan memuji Allah karenanya.